Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sembilan Jagat Official. Ini berada di depan rumah. Seperti biasa mau membahas soal supaka ya teman-teman. Nih tuh sungai. Ini tempat duduknya. Aduh, ya seperti biasa pakai alatnya, alat biasa jojodog. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat ya, sehat juga semangat, karena hidup itu butuh semangat. Tak taruh dulu ya, apa barangkali pengen liatin itu teman. Ini ada di sungai. Itu ada bendera Indonesia juga yang lagi berkibar, kena angin, mantap nih. Aduh, anginnya ini luar biasa. Ya. Jadi di sini ya, saya ingin membahas soal video ataupun pusaka yang pernah kita dapat. Videonya udah ditayangkan di Sembilan Jagat Official ya teman-teman. Di kincir air Baros yang belorong itu loh, belorong. Belorong. Hari kan etana. Jadi di kincir air Baros itu kan kita seperti biasa ya diundang sama sabeker kita, diundang sama teman-teman sabeker kita, sahabat sabeker kita dari Baros, suruh mendatangi daerah kincir atau pintu air yang sudah terbengkalai. Di situ kan ada pohon ipik-ipik juga, juga ada pintu air yang sudah terbengkalai. Nah, jadi daerah situ memang katanya angker. Nah, jadi bahkan sudah dikatakan mitosnya gitu kan, sudah memakan korban jiwa, yaitu kayak orang kesambet gitu kan. Jadi udah ninggal 3 orang katanya, ya teman-teman juga ada lihat ya, ada kayak ada sesajen gitu kan. Jadi itu bekas orang-orang yang kesambet tapi nggak ketolong, katanya udah meninggal ya. Ya intinya mah mudah-mudahan yang meninggal di situ ya diterimalah amal ibadahnya ya sama Gusti Allah. Jadi saya tidak bisa menyalahkan sebangsa jin juga gitu kan, sebangsa lelembut juga, karena kan belum tahu asal usulnya kan seperti apa. Jadi di situ memang ada belorong teman-teman ya, belorong kayak di film-film belorong. Cuman kalau menurut saya itu bukan belorong asli, cuman itu hanya sebangsa jin yang menyerupai belorong. Kalau belorong asli ya saya nggak mampu, nggak kuat lah, beda ya, beda kelasnya. Saya sama belorong beda kelasnya. Jadi kalau belorong asli saya nggak mampu, nggak bakal kuat lah, bukan tandingan. Kalau ibarat tanding ya bukan tandingannya, bukan kelasnya, bukan levelnya kalau belorong aslinya. Nah cuman kalau itu hanya sebangsa jin yang memang menyerupai belorong, sifatnya memang ngadu domba gitu kan. Kayak sebangsanya saya berhadapan sama Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, ya saya nggak percaya dia itu Nyi Roro Kidul asli, bukan. Dia hanya sebangsa jin yang menyerupai Ibu Ratu. Ya bukan kelasnya, kita beda. Di sini ibaratnya apa ya? Ini kita di bawah pohon ini, pohon duren ini. Cuman nggak ada buahnya. Hari ini siang ini nggak ada kopi teman-teman, nggak ada kopi ini. Soalnya belum ada pemasukan. Nah jadi sini teman-teman udah lihat semua ya, ini barangnya. Ini kayak semacam arca ya ini, atau patung. Arca atau patung belorong, kayak film-film lah pokoknya belorong. Ini jelas ya teman-teman, ini belorong, patungnya belorong ataupun arca. Tapi ini besi teman-teman, ini besi, bukan batu ya. Nah ini
memang ini agak sulit di sana. Kita sedikit kerepotan karena memang powernya kuat, ini tenaganya kuat. Nah jadi ini yang berada di pohon ipik-ipik itu. Nah di situ bukan hanya ini aja penghuninya teman-teman. Jadi ada beberapa lagi, kayak sebangsa Banaspati ada, terus kayak W Gombel juga ada. Kalau masalah inces ataupun sawijam banyak di situ. Cuman pada larinya ke makam, katanya dari pohon ipik-ipik ke sana ada makam umum, larinya ke sana. Nah jadi ya alhamdulillah buat kita kan meringankan juga, tetapi ya tetap kita harus ibaratnya apa ya, ya intinya harus berusaha lah. Yang namanya ya sifatnya kita manusia biasa, harus selalu berusaha dan berusaha. Selagi napas keluar dari hidung ya usaha terus, kita harus wajib lah. Makanya buat teman-teman jangan pernah patah semangat pokoknya terus, jangan pernah patah, jangan pernah mengeluh ataupun putus asa. Apalagi putus asa nggak boleh ya, semangat terus. Jadi ini teman-teman, ini saya soalnya pinggir jalan, ini blorong ini ya, ini jelas teman-teman ya, ini sedikit rapih nih, ada ininya juga nih. Nah, ini ada sisiknya juga tuh. Ini kalau dilihat dari potongan ini kayak ular derik ya, kayak ular derik. Ular derik itu di Amerika, Los Angeles apa Los Angeles ya, pokoknya di Amerika lah ular derik ya, mirip ular derik ini. Nah ini gambarnya gambar perempuan, dia seorang perempuan yang sedang kayak semedi atau menggunakan tenaga di sini. Ada mahkotanya juga teman-teman tuh, ada mahkotanya juga, ada aksesorisnya juga. Ini pakai selendang juga tuh teman-teman ya, pakai selendang dia, ada selendang juga nih, selendang. Jadi wanita separuh ular ya, ini yang disebut blorong ataupun pusakanya blorong ataupun patung blorong yang menguasai daerah situ, daerah Baros daerah Baros Kincir. Nah jadi ini apa sih agak perut di situ. Cuman alhamdulillah dibantu teman-teman juga, dibantu teman-teman selawat. Kita menggunakan selawat ya karena kita orang muslim kan gitu. Jadi dibantu selawat semua, yang masyarakatnya juga baik-baik, ramah-ramah. Dibantu juga alhamdulillah lancar ya teman-teman, meskipun agak sulit, menguras lah intinya, tapi lancar alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya inilah kita ambil ya, setidaknya lokasi tersebut mengurangi hal-hal negatif ya, atau mengurangi hal-hal yang kurang baik lah. Karena kalau dinetralkan kita nggak bisa, karena di situ udah lahannya lahan kodrat, jadi nggak bisa dibersihkan ataupun dinetralkan karena sifatnya sifat jalan, jadi udah kodrat, tidak bisa dibersihkan. Tetapi setidaknya kita bisa mengurangi lah, insya Allah ya, mengurangi hal-hal negatif. Jadi buat pengguna jalan juga ya, jangan lupa kalau lewat situ ya permisi lah atau klakson gitu kan, karena bentuk kesopanan itu ya dimanapun kita harus pakai, mau itu berhadapan dengan manusia maupun itu berhadapan dengan pohon ataupun berhadapan dengan makhluk lainnya, ya harus sopan lah supaya aman, karena sopan itu membawa keamanan. Ini teman-teman jelas ya. Nah ini rambutnya panjang teman-teman tuh, tapi kayaknya ini rambutnya udah bondingan ini, lurus. udah bondingan ini. Ini lengkap semua teman-teman, ada apa sih, kayak ada kalung juga, ini kalungnya juga, tapi ini perempuan ya teman-teman ya, perempuan, jelas ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini ada wawasannya, ada manfaatnya lah buat teman-teman yang nonton. Diambil sisi baiknya, dibuang sisi buruknya aja, karena kita di sini sifat manusia biasa, tidak pernah luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Makanya sifat manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya nggak benar. Jadi ya semampu mungkin, sebisa mungkin kita berusaha jadi yang benar, jadi yang baik dan benar. Karena benar itu belum tentu baik, baik itu belum tentu benar. Makanya kita olah dua-duanya supaya kita dapat baik dan benarnya.
meskipun tidak akan pernah sempurna, tapi ya berusaha. Ini kayaknya ada ini apa sih, semut apa ya, ini pohon duren ya teman-teman, duren ini cuman nggak ada buahnya ini. Nah ini selesai acara, ceritanya selesai acara penarikan ini di kincir air pintu Baros itu. Nah selesai acara, kamera sudah mati. Nah kita serang lagi, karena di situ ada barang yang belum kena. Nah itu diserang lagi. Nah alhamdulillah juga, cuman sayangnya kita mulai lagi nggak, ini kameranya nggak nggak on. Jadi ini nggak masuk kamera teman-teman nih. Ya jelas ya. Ini kayak ini mustika ular teman-teman. Ini kayak ular tuh. Ya. Mudah-mudahan jelas ini. Kayaknya ngeblur ya ini ya. Ngeblur kameranya apa mata sayanya ya ngeblur ya. Pokoknya ini ya, jelas ya. Nah, kalau dibandingkan mustika ini sama ini, powernya, bebannya ini berat ini ketimbang ini sama ini, powernya besaran ini teman-teman. Padahal kalau dibandingkan besaran ini barangnya, cuman powernya ataupun energinya, kekuatan mustika ini. Nah jadi yang di Baros itu ya, ini mustikanya. Cuman ini di luar kamera teman-teman, nggak masuk ke kamera. Dalam arti kita udah selesai syuting gitu, udah selesai, udah ngobrol sama sesepuhnya, udah ngobrol sama lurahnya juga, karena ada lurahnya juga ya, bukan hanya masyarakat, hanya ada aparat desa juga, termasuk lurahnya di situ. Bahkan sesepuhnya istilahnya ya menyambut kita lah dengan baik lah, karena kita juga datangnya dengan sopan kan gitu. Jadi ini tidak masuk ke kamera teman-teman, tapi insya Allah ini tak jelaskan juga. Ini mustika ular yang nyatu sama ini, powernya lebih besar ini teman-teman. Nah jadi kalau untuk fungsi kegunaannya tetap ada, karena makhluk itu semua punya ijazah masing-masing atau kepintaran masing-masing. Nah jadi kalau untuk fungsinya ini, mustika ini ya semacam kita menjauhkan dari mara bahaya ya. Dalam arti mara bahaya itu kayak semacam apa ya, dari hewan melata lah. Jadi hewan melata kayak semacam ular ataupun kalajengking ya, intinya binatang buas yang apa ya, binatang buas ataupun hewan melata lainnya, ini untuk menjauhkan dari tubuh kita. Caranya gimana ya? Caranya dipakai. Jadi mustika ini kita pakai tentu dengan cara syariatnya Gusti Allah. Kita minta doanya sama Gusti Allah, kita mohon doa sama Gusti Allah supaya mustika ini ada fungsinya di alam nyata seperti ini ya. Jadi tetap barang apapun tentu atas dengan nama izin Allah ya. Jadi mustika atau barang pusaka apapun tetap kita minta sama Gusti Allah supaya ada manfaatnya di alam nyata. Ini mustikanya untuk menjauhkan hewan buas ataupun hewan-hewan melata. Dengan cara ya syariatnya Gusti Allah, kita sering mengirimkan doa lah. Kita mengirimkan surat Al-Fatihah ke mustika ini. Tapi sebelum mengirimkan surat Al-Fatihah ke mustika ini ya, kita kirimkan doa dulu buat orang tua kita dulu, saudara-saudara kita dulu, baru ke barang pusaka ya teman-teman. Jangan sampai salah. Ini mustika ularnya. Ini mustika raja ular ya teman-teman, raja ular tanah ini ya, jelas ya. Nanti saya fotokan lah, kalau belum jelas saya fotokan. Nah kalau ini fungsinya jelas untuk penjagaan rumah, untuk penjagaan rumah dari hal-hal negatif juga, supaya ibaratnya ya namanya juga kita orang hidup ya, ada yang benci gitu kan, ada yang suka, ada yang nggak suka dan suka. Jadi hal wajar karena kita manusia biasa, banyak yang tidak suka, wajar. Sifat manusia memang begitu, ada siang ada malam. Jadi kalau kita nggak ada yang suka ya wajar, nggak usah berkecil hati. Intinya kuncinya sabar. Semakin banyak kita dicela, dihina, difitnah, kuncinya sabar. Insya Allah dengan sabar derajat kita akan dinaikkan atau dibaikan sama Gusti Allah. Amin ya. Nih ini buat penjagaan rumah, fungsinya buat penjagaan rumah, bahkan buat sarana jualan juga bisa ini ya, sarana jualan. Tapi ini netral, jualan apa saja masuk ini.
tetapi dengan cara ya syariatnya Gusti Allah. Kita mohon sama Gusti Allah supaya ada hikmahnya di alam nyata ini ya. Jadi penjelasan saya mudah-mudahan ini buat teman-teman ada hikmahnya ya, ada manfaat baiknya lah. Karena di sini kita berbagi pengalaman, berbagi wawasan dengan supaya tidak salah merawat barang pusaka, supaya tidak melenceng dari akidah ataupun agama kita sendiri, supaya aman ya, supaya sifatnya kita membudidayakan juga merawat, juga ngambil manfaatnya tentunya. Nah ini teman-teman, jelas ya, nanti saya fotokan aja. Jadi terima kasih banyak lah, saya di sini selalu mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang sudah hadir ataupun sudah mendukung channelnya 9 Jagat Official. Tentu kita juga bisa cuman hanya bisa mendoakan teman-teman di sana, juga keluarga di sana sehat semua, amin. Ini kita sudahi, nanti jumpa lagi di video berikutnya ya. Ini soalnya nggak ada kopinya, ini nggak manjang ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, yang nggak merah pun salam juga.